Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ibu dosen yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk melaksanakan tugas 2 terkait mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Di sini topiknya kita akan membuat aplikasi manajemen perpustakaan, di mana persyaratan yang diminta dalam tugas ini adalah satu, harus memenuhi adanya input data buku, lalu kemudian peminjaman buku, lalu ada pengembalian buku, terus yang keempatnya menghitung denda keterlambatan, yang kelima mencetak struk peminjaman dan pengembalian, lalu yang keenam manajemen data buku, di mana fitur ini memungkinkan admin untuk menambah buku baru atau mengubah informasi buku, misal judul, penulis, kategori atau status ketersediaan, lalu kemudian juga menghapus buku dari daftar. Di sini juga sudah dijelaskan petunjuk pengerjaan secara rinci dari 1 sampai 7. Saya coba di sini saya sudah mencoba membuat kodenya dengan menggunakan aplikasi NetBeans ya. Di dalam aplikasi NetBeans ini saya buatkan ada dua terbagi di sini. Saya dalam kode ini terbagi menjadi dua kelas utama, yaitu satu buku.japa sebagai kelas data atau model kelas, lalu kemudian perpustakaan.japa sebagai bagian dari main class, bukan bagian, artinya perpustakaan.japa ini adalah sebagai main class, dimana main Japa ini perpustakaan.japa ini berfungsi sebagai pusat logika pemrograman, termasuk proses input data, peminjaman, pengembalian, penghitungan denda, dan manajemen data buku. Sebagaimana bisa kita lihat di sini dalam buku.japa ini ada input untuk sebagai model ya. Lalu kemudian perpustakaan.japa di sini sudah saya masukkan. Di sini ada isi data buku untuk pencontohan ya, contoh yang sudah diinput, tapi nanti dimungkinkan untuk admin menambah data buku baru. Artinya ini hanya sebagai data awal untuk percobaan proses aplikasi ini berjalan atau tidak. Di sini saya sudah masukkan data bukunya meliputi judul, penulis, dan kategori buku. Dalam mode inputnya kita bisa juga menampilkan daftar buku sebagai menu utama, lalu kemudian ada pilihan menunya di sini, proses peminjaman, ada juga proses pengembalian, ada juga di sini cetak struk pinjam, lalu di sini juga ada menu admin. Menu admin ini kita memungkinkan untuk menambah buku, mengubah buku, hapus buku, dan juga memungkinkan untuk kembali ke menu utama, yaitu menu yang di pilihan pertama ya. Dalam kode ini saya sengaja membuatkan mode-mode pilihan untuk lebih memudahkan dalam proses
user untuk melakukan operasi aplikasi ini. Di sini logika yang saya masukkan untuk tambah buku admin, lalu di sini ada ubah buku admin, dan ini ada logika hapus buku admin. Nah, langsung saja kita coba aplikasi ini dijalankan ya. Kita coba run. Langsung muncul di halaman muka ini program perpustakaan dimulai, di mana sebagai menu utamanya terdapat 5 menu ya. Di sini ada lihat daftar buku, ada peminjaman buku, ada pengembalian buku, dan mode admin. Lalu kemudian yang terakhir, yang pilihan kelima itu adalah keluar apabila misalnya si operator atau user ini bermaksud untuk membatalkan aplikasi ini. Kita coba untuk pilihan 1 ya. Kita enter. Nah, di sini muncul daftar buku Harry Potter, J.K. Rowling, fiksi. Statusnya di sini ada tersedia. Lalu kita coba untuk pilihan kedua untuk peminjaman buku, misalnya 2 ya. Di sini ada permintaan untuk memasukkan judul buku. Kita ambil contoh misalnya Sapiens. Nah, di sini langsung muncul keterangan buku Sapiens berhasil dipinjam pada tanggal 26 Mei 2025. Nah, ini di sini tersedia juga pilihan apabila peminjam bermaksud untuk meminjam lebih dari 1 buku. Ambil contoh di sini misalnya buku kedua adalah The Hobbit ya. The Hobbit double B. Dan sini juga muncul bahwa The Hobbit berhasil dipinjam pada tanggal 26 Mei 2025, di mana tanggal peminjaman ini adalah otomatis real time ya. Real time berdasarkan jadi waktunya itu dicatat berdasarkan waktu sesuai si user input. Jadi di sini saya belum menerapkan pilihan tanggal secara custom ya. Masih secara otomatis real time berdasarkan waktu yang terdapat pada komputer. Oke, misalnya ini 2 buku saja, lalu kemudian selesai, kembali ke menu utama. Nah, di sini kita coba lihat lagi daftar bukunya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa dari daftar buku ini tertulis daftar buku yang tadi telah dipinjam, yaitu The Hobbit dan Sapiens. Di sini statusnya dipinjam sejak tanggal 26 Mei 2025, dan yang Sapiens statusnya dipinjam sejak 26 Mei 2025. Untuk buku lainnya karena belum ada yang meminjam, masih statusnya tersedia atau tidak ada perubahan status. Lalu kita coba untuk ke prosedur pengembalian buku. Kita ketikkan pilihan yang ketiga. Oke. Pengembalian buku, misalnya kita akan mengembalikan buku yang anggaplah Harry Potter. Kita coba enter. Di sini muncul keterangan buku ini tidak sedang dipinjam karena memang dari status daftar bukunya sendiri masih dalam keadaan status tersedia. Atau kita coba pengembalian memang buku yang benar-benar yang sudah statusnya dipinjam. Di sini The Hobbit misalnya. The Hobbit. Oke. Nah, di sini masukkan judul yang dikembalikan nih. Di sini buku The Hobbit berhasil dikembalikan pada tanggal 26 Mei 2025.
lama peminjamannya 0 hari, tidak ada denda keterlambatan. Nah, dalam hal ini karena saya belum memasukkan input tanggal secara custom, maka pengembalian buku pun masih dilakukan secara real time. Tanggalnya diambil secara real time, tidak bisa belum bisa mengakomodir untuk tanggal yang custom atau tanggal tertentu. Ini mungkin coba nanti saya cari lagi logikanya akan seperti apa, tapi setidaknya di sini untuk fiturnya sendiri sudah memenuhi ya untuk pengembalian. Lalu apabila selesai, kita ketikkan selesai, lalu kita lihat kembali ke daftar buku. Di sini dapat kita lihat daftar buku di sini The Hobbit sudah kembali statusnya sebagai status tersedia, dimana tadi pada awalnya adalah statusnya dipinjam. Nah, di sini sudah berubah status menjadi tersedia atau setelah kembali ke perpustakaan. Lalu yang keempat, coba menu admin. Di sini ada menu tambah buku, ubah buku, hapus buku. Kita coba misalnya tambah buku. Nah, masukkan judul buku, misalnya biologi. Di sini ada permintaan untuk memasukkan penulis buku. Anggap saja anonimus. Lalu kemudian masukkan kategori buku. Kategori buku di sini saya masukkan sebagai buku ilmiah. Kategorinya ilmiah. Oke. Ini langsung muncul keterangan buku berhasil ditambahkan. Nah, misalnya coba kita lihat daftar bukunya muncul nggak? Atau kita kembali dulu ke menu utama. Lihat daftar buku. Nah, di sini dapat dilihat dari daftar buku ini, dari penambahan ini kita telah berhasil menambahkan satu buku ya, yaitu biologi anonimus dengan kategorinya ilmiah dengan status tersedia. Kita coba lagi masuk ke menu admin. Kita coba fitur ubah buku misalnya. Masukkan judul buku yang ingin diubah. Taruhlah di sini buku yang barusan kita tambahkan ya, biologi misalnya. Masukkan judul baru, enter untuk tidak diubah. Nah, kalau misalnya kita batal untuk mengubah judul buku ini, kita langsung enter saja, bisa langsung kita ubah misalnya biologi menjadi fisika. Masukkan penulis baru, misalnya penulis barunya tetap kita lewat saja enter. Nah, lalu masukkan kategori buku. Buku karena fisika juga termasuk ilmiah, atau kita coba dengan buku teknologi, kategorinya teknologi. Oke. Status tersedia. Kalau misalnya ya, kita ketikkan ya atau tidak, atau enter untuk tidak berubah. Kita tidak merubah status, enter aja. Di sini dapat dilihat status buku, data buku berhasil dirubah. Kita coba lihat ke menu utama ya, dari daftar buku, apakah sudah berubah atau belum. Di sini dapat kita lihat bahwa buku yang terakhir kita tambahkan ini berubah dari biologi menjadi fisika. Untuk penulisnya karena kita tidak ada perubahan, jadi masih anonimus seperti awal. Dan kategorinya tadi kita rubah dari ilmiah menjadi teknologi. Nah, ini sudah berubah. Lalu statusnya karena kita tidak juga melakukan perubahan, statusnya masih tersedia.
kita coba untuk fitur hapus buku. Kembali ke menu admin, kita pilihan ketiga hapus buku. Misalnya masukkan judul buku yang ingin dihapus. Tadi itu yang terakhir kita tambahkan adalah fisika. Coba, apakah Anda yakin ingin menghapus buku ini? Tinggal pilih ya atau tidak. Kalau misalnya tidak, kita coba ya. Di sini buku berhasil dihapus. Kita coba kembali ke menu utama. Kita lihat daftar bukunya masih ada atau hilang. Nah, dapat dilihat di sini dari daftar buku bahwa buku terakhir yang kita tambahkan sudah tidak ada lagi dalam daftar buku. Oke, kita sudah berhasil menjalankan aplikasi admin atau fitur admin dari mulai tambah, ubah, hapus buku. Nah, lalu kemudian saya kira cukup ya untuk simulasi dan sedikit penjelasan mengenai kode yang telah saya buat mengenai manajemen perpustakaan. Saya kira itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan. Untuk source kodenya saya akan tambahkan di kolom admission, submit admission untuk tugas 2 ini, dan nanti untuk videonya juga mungkin akan saya sertakan linknya di submission. Oke, untuk terakhir kita karena sudah melakukan simulasi dan lain sebagainya, kita pilih menu keluar. Oke, nah, sini kita sudah keluar dari aplikasi dengan ada kalimat terima kasih sudah menggunakan program ini. Oke, baik, itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan dalam tugas 2 ini, yaitu membuat aplikasi manajemen perpustakaan. Baiklah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf, dan apabila ada ketidaksempurnaan dalam pembuatan aplikasi ini, saya mohon maaf. Mungkin nanti akan jadi bahan pertimbangan untuk lebih memaksimalkan dari fitur-fitur aplikasi ini. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.